Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abdul Syarif Hidayat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat ya, dan juga salam silaturahmi untuk rekan-rekan Akarma Semesta dan juga seluruh para penggiat jahe merah yang ada di Nusantara ini, Indonesia Raya. Yang kali ini insya Allah kita akan tahadus bin nikmah, ataupun kita akan membahas ya perihal semangat ataupun antusias dari saudara kita yang berasal dari Garut ini, pemuda yang sangat luar biasa yang mungkin memberikan inspirasi untuk kita semuanya di dalam menggerakkan roda pertanian di Indonesia ini ya. Terlebih lagi ya, kita semalam alhamdulillah kita sudah nginap ya, bermalam di Bandung ini, dan kita sudah banyak cerita ini itu, dan kayaknya ini wajib gitu ya, wajib dipublish. Kenapa demikian? Karena ini sangat menginspirasi. Saya sendiri pun yang memang bergelut di dunia pertanian ya, merasa ada hal yang luar biasa dengan kedatangan beliau-beliau ini ya, bermalam di sini. Ada hal yang luar biasa sekali yang memang perlu kita ketahui sebagai pemuda nih ya. Ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan wabil khusus ya, saya langsung ucapkan saja apabila ada kesalahan ya yang kami sampaikan, mudah-mudahan dimohonkan maaf. Tidak lain kami untuk memberikan inspirasi bahwasanya ayo pemuda ya, kita guncangkan dunia pertanian ya. Kita wajib bangkit saat ini, kita wajib sadar ya, wajib terbuka mata kita, mata hati kita, tapi bukan mata kaki. Mata kaki juga sebagai langkah ya, mengiringi langkah. Jadi intinya buka mata kita semuanya, bahwasanya kita sudah wajib ya memberdayakan, memproduktifkan lahan yang memang tidak produktif, dan memproduktifkan SDM, memproduktifkan segalanya ya, wabil khusus iman dan takwa kita. Baik, langsung saja kita langsung ke topik saja ya, bahwasanya kita ingin juga ya, saya berharap antum semuanya membukalah ya, harapan antum, minat antum sejauh mana di ketertarikan antum sejauh mana di dunia pertanian ini. Sedangkan saat ini juga masih dalam kondisi ataupun saat ini masih bekerja gitu kan. Kok bisa gitu kan? Ya ini luar biasa lah bagi kami. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah tersedia media 1.200 karung ya, yang insya Allah kita akan tanami ya, insya Allah. Jadi sudah melewati masa fermentasi dan siap ditanami gitu ya. Jadi langsung saja, mungkin nanti diawali dengan Kang Aris ya, dilanjut dengan di sini ada Kang Denny dan juga ada Kang Holis. Nanti kita akan minta perkenalan satu persatu ya, kepada beliau-beliau ini yang sangat luar biasa ya. Saya sendiri mengacungi jempol ya, dan juga yakin ya rekan-rekan semuanya bahwasanya tidak hanya beliau ya, kita juga di setiap provinsi yang kita koordinir ya, alhamdulillah banyak juga, bahkan yang SMP juga ada yang sudah mulai budidaya jahe merah. Jadi yang muda ataupun yang tua ada di kita ya. Salam hormat dari saya untuk rekan anggota Akarma Semesta semuanya yang ada di Nusantara ini. Baik, langsung saja ya, mohon diperkenalkan ya, Kang Aris, silakan. Mohon izin Kang. Baik. Dengan kameramen Kang Fadila. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan dan kelonggaran. Kita ucapkan syukur, dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang keduanya saya bersyukur alhamdulillah sampai saat ini, dan kita semua sebagai salah satu tim dari tim di Garut begitu kan. Iya. Dan kita namakan tim kita adalah tim Cigasi Red Ginger Farm. Wah. Gitu. Promosi nih. Ya. Alhamdulillah dengan tim ini sampai saat ini kita berjalan. Kemarin sudah masih masa fermentasi kan gitu. Ya, mungkin tinggal media tanam, dan kita juga sudah siapkan sekitar 1.200 karung. Ini terlahir dari memang niat tulus kita, niat hati lillah karena Allah. Kita ingin membantu semua para petani yang memang mungkin untuk saat ini tidak semuanya, tapi ada beberapa yang memang dari segi kesejahteraannya tuh kurang begitu kan. Ya. Kita niat karena Allah, kita ingin membantu semuanya. Oleh karenanya mungkin
sebenarnya passion kita bukan di petani begitu Kang. Ya. Kita basic kita itu kita bertiga dan juga ada teman kita, kawan kita di Garut. Basic itu adalah buruh pabrik kan, gitu. Buruh pabrik yang memang semangat ingin membudidayakan jahe merah ini gitu. Karena memang setelah kita pelajari semuanya terlihat potensinya ini sangat besar. Dan insya Allah dengan niat kita karena Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita kan. Amin. Allah. Mungkin salah satunya juga karena kita tim dari Tigasti Binjai Farm ini kita dibentuk di daerah Tigasti, Leles, Garut khususnya. Dan kebetulan kita di situ kita berjuang atau bertanam di lahan dari Kang Denny gitu kan ya. Dari Kang Denny banyak para petani yang memang melihat kita gitu kan. Padahal di situ banyak para petani senior, tapi mereka alhamdulillah mereka antusias melihat kita, melihat perjuangan kita. Karena mungkin maaf, saya juga tidak mau sombong, kita juga tidak mau sombong. Sebenarnya banyak sekali para pemuda yang memang dengan keadaan zaman sekarang sudah mulai melupakan kan untuk bertani begitu. Padahal awalnya negara Indonesia ini adalah negara agraris gitu kan. Negara yang menghasilkan mata pencaharian itu dari bertani gitu. Oleh karenanya para petani yang ada di sana memberikan support kepada kita semua, kita syukuri itu dan kita ingin mewakili gitu kan. Kita bisa mewakili karena ketika kita berangkat dari Garut ke sini itu sama Kang. Jadi kita mewakili para petani di sana gitu. Alhamdulillah mungkin insya Allah nanti ada jalannya kan gitu, melalui mungkin juga Kang Sarit begini. Insya Allah mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan Allah menjalankan atau Allah memberikan paring lancar barokah untuk semuanya. Amin. Mungkin lanjut dengan Kang Denny. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sarip dan tim semua di sini yang udah memberikan ilmu buat kita dan semangat yang tumbuh buat kita gitu loh. Dan alhamdulillah setelah kita kesini dan sampai sekarang dibikin vlog kayak gini kan kita juga bangga Kang. Alhamdulillah. Soalnya hanya sebagian orang yang bisa bikin vlog sama Kang Sarip dan alhamdulillah kita dikenankan bisa berkumpul sama Kang Sarip. Nah, untuk motivasi kita bertani Kang. Jadi kita tuh berawal dari buruh pabrik Kang. Buruh pabrik yang justru pengen belajar usaha gitu. Nah, usaha apa yang bagus kita cari terus kan. Cari terus potensinya. Terus usaha apa sih yang bisa sambil bekerja gitu. Nah, ketika kita nemu oh nih bertani, ketika saya punya lahan, sedikit-sedikit punya orang tua saya, dan alhamdulillah walaupun kita belum pernah bertani, ketika kita diskusi bareng sama tim kita, ya alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Kita belajar bertani, ayo gitu. Dan alhamdulillah ketemu Kang Sarip juga dan bertani jahe merah. Karena apa? Kita bisa sambil bekerja. Kenapa kita bisa sambil bekerja? Iya, waktunya kan waktu penyiramannya juga di sore hari, kita bekerja di pagi hari. Cuman mungkin butuh tenaga yang ekstra juga. Sehabis kerja, kita kerja lagi. Nah, itu bagian dari perjuangan kita. Dan pada akhirnya tetap keinginan kita pengen bertani total gitu kan. Iya, supaya petani-petani kita yang tetangga kita yang di rumah di sana kan petani semua kebanyakan. Dan yang kita alami, yang kita lihat ketika kita ngobrol, ya miris kan gitu. Ketika mereka bertanam, mereka panen dan tidak ada hasilnya. Walaupun ada hasilnya, itu juga sedikit. Nah, itu juga ungkapan dari mereka, bukan dari saya gitu kan. Ketika kita ngobrol, kenapa saya ngobrol sama mereka tentang tani? Ya saya juga sama tim pengen belajar bertani. Jadi kita harus tahu petaninya kayak gimana. Nah, alhamdulillah ketika kita ngobrol tentang jahe merah di polybag ini dan kita kegiatan dengan tim di sana, ya responnya bagus. Banyak petani-petani yang ngobrol sama kita dan pingin juga nih beralih ke jahe merah ini gitu. Nah,
ya kita alhamdulillah bisa konsultasi langsung dengan Kang Abdul sama tim juga di sini, banyak ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Sama-sama. Dan kita bisa sampaikan nanti ke petani-petani yang ada di Garut sana. Nah, inilah hasilnya, kita ketemu langsung sama tim pusat. Alhamdulillah, yang orang lain susah kita bisa kan. Alhamdulillah, itu rasa syukur kita. Dan terima kasih juga kepada Kang Fadila juga. Siap. Ya, jujur lihat vlogan sebelumnya kan di YouTube, Kang Fadila sering banget tuh tampil. Dan saya sering banget nonton itu. Kang Fadila. Dan kita ketemu langsung tuh, alhamdulillah bisa ketemu langsung. Nah, itulah mungkin motivasi kita kan buat bertani itu. Jadi pengen mengangkat pertanian ini semakin sejahtera lagi gitu. Karena ya yang saya lihat, yang saya ngobrol sama petani langsung dari tetangga saya, ya jauh dari kata sejahtera gitu. Karena ya harga pasarnya itu yang jelek gitu loh. Ketika modalnya berapa, harga jualnya juga berapa, nggak sebanding gitu. Kebanyakan seperti itu. Ya mungkin itu kita pengen tetap fokus di jahe merah ini. Awalnya jahe merah kan nantinya kan ada rempah-rempah yang lain kan. Ya. Dan kita harus tetap semangat kepada anak muda yang lain. Ayo ikut kita. Soalnya kita gampang nih, bertaninya gampang. Terus kita bisa sambil kerja juga. Dan tujuannya kita harus bertani total gitu. Itu tujuan kita. Walaupun sekarang kita harus berjuang sambil kerja dulu kan. Betul. Gitu. Nah itu sekian dari saya. Mungkin sekarang Kang Olis yang mau nambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tidak banyak dari saya ya Kang. Untuk Kang Abdul sama Kang Fadilah. Siap. Terima kasih atas jamuannya di sini. Mungkin mengganggu aktivitas Kang Abdul sama timnya. Paling di sini saya masih belajar lah untuk masalah pertanian. Soalnya kan saya diajakin sama Kang Ari sama Kang Denny. Jadi saya pengen beralih untuk ya dari suasana yang kurang kondusif. Habis waktu di pabrik. Iya. Jadi pengen gimana ya, maksudnya pengen lebih nyaman, lebih dekat sama keluarga. Jadi banyak potensi lah dan banyak poin untuk kita lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak waktu mungkin. ya. Mobil khusus lebih dekat Allah ya. Ya, amin. Paling cukup segitu Baik. dari saya, Kang. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Ini masih ada lanjutan nih teman-teman ya semuanya. Jadi inilah perkenalan yang memang juga kita bisa menilai lah ya bahwasanya antusias dari mereka ini untuk budidaya jahe merah ataupun rempah ke depannya insya Allah ini sangat luar biasa. Jadi saya sendiri yang memang diamanahkan, dipercaya untuk menjadi salah satu acuan di dalam budidaya jahe merah, saya semangat banget. Kang Fadila dan rekan-rekan tim semua sangat semangat sekali. Kenapa? Ini harus direspon anak muda seperti ini. Ya, saya pun anak muda, jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan. Gitu. Jadi kita wajib merespon. Ya, apalagi masih banyak pemuda-pemuda yang lain mungkin belum tahu. Ada pun yang sudah tahu, ada pun yang belum tahu, wajib kita respon seperti itu. Kenapa demikian? Indonesia wajib ya dan harus mengembalikan ya kejayaan di dunia pertanian seperti itu. Selanjutnya ya, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui. Apa sih ketertarikan? Ya, kenapa bisa tertarik budidaya jahe merah? Apakah kayak tadi Kang Olis katakan, saya kalau di pertanian hati lebih tenang, nggak ada sikut pasikut mungkin, ya kan? Nggak ada ya memang ya kalau kita di pertanian kita yang ngatur. Ya, kalau prinsipnya lebih baik jadi kepala teri daripada buntut hiu. Kalau buntut itu ya buntut. Kalau kepala ya kepala meskipun ikan teri. Intinya bertani itu ya kita bosnya. Mau ngatur gaji aja kita yang ngatur. Benar ya? Mau ratusan juta, alhamdulillah ya.
yang kita rasakan alhamdulillah ya. Jadi luar biasa, walaupun saya kerja jadi buruh mungkin saya bisa, dan rekan-rekan bisa 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat, alhamdulillah. Makanya sangat menjanjikan dunia pertanian ya. Oke, langsung saja, apa sih ketertarikannya? Ya, sehingga antum benar-benar semangat nih sekarang ini, pada saat ini kan masih jadi buruh ya. Antum juga sekarang udah mulai bertani. Ini kan harus berbagi waktu, yang tadinya satu waktu untuk bekerja saja, sekarang harus ada kerja tambahan, sampingan lah ya. Tapi yakin, sampingan akan melebihi pokok nantinya. Hati-hati, harus amanah megang uangnya nanti ya. Oke, gimana nih ketertarikannya? Siapa yang jawab, boleh? Yang mau jawab? Boleh Bang Diri? Dari saya dulu, mungkin ketertarikan saya dan teman-teman untuk berbudidaya jahe merah ini, yang paling pertama memang dari segi harga kan ya. Potensi jahe merah ini memang dari dulu sampai sekarang memang belum pernah turun harganya sampai benar-benar jatuh gitu, seperti cabai ataupun tomat gitu kan. Jadi jahe merah ini memang salah satu jahe yang memang unggul. Termasuk salah satunya kita bersyukur bisa bertemu dengan Kang Syarif, Kang Fardila dan teman-teman yang lain, bahwasanya memang bibit yang kita dapat dari Kang Syarif ini memang luar biasa sekali, bagus, dan memang insya Allah kita punya potensi ingin mensejahterakan juga kan. Jadi hati kita yang memang yang tergugah gitu. Kalau tidak, memang kita tidak dilahirkan atau tidak diniati dari hati yang paling dalam, jujur saya dan teman-teman merasa terenyuh melihat para petani di sekitar pekarangan kita, termasuk di Garut. Mereka bersusah payah untuk bertani, tapi hasilnya memang kurang memuaskan, dan kita bisa rasakan itu Kang. Karena setiap mereka yang rasakan, kita rasakan juga. Itu Apalagi lahannya banyak dijualin ya. betul Kang. Karena nggak produktif. Ya, Aduh. salah satunya memang Sedih ya. di Garut sekarang sudah mulai berdatangan mungkin perusahaan-perusahaan yang memang ya pada akhirnya memang membantu, alhamdulillah membantu Membantu apa mengganggu? warga, tapi pencemaran lebih banyak kan. Iya. Untuk pencemaran lebih banyak. Mungkin motivasi kalau dari saya dan tim perwakilan mungkin dari saya itu seperti itu Kang. Oh, baik. Jadi banyak sekali tanah yang memang pada akhirnya ketika para petani di Garut sudah mulai merasakan tidak ada penghasilan yang mencukupi, mereka sudah mulai berputus asa begitu kan. Berputus asa, dan hasilnya mereka menjual tanah itu. Dan kita harus bangkitkan itu Kang. Kita tidak boleh Bangkitkan menjual apa bertani? Kita bangkitkan bertani, bahwasanya ayo kita gitu, seluruh warga di Garut khususnya gitu, dan para pemuda di Garut, apa salahnya? Nggak ada salahnya, malah kita memang ini ibadah. Kita teman-teman selalu menjadikan ini suatu ibadah. Karena kita kerja, mau kita di perusahaan ataupun kita bertani, itu ibadah, dan Allah menyaksikan semuanya Kang. Allah tidak tidur, mudah-mudahan Allah menyaksikan perjuangan kita. Amin. Dan mudah-mudahan warga di Garut mulai tergugah dan mereka mulai semangat. Amin. Kita bangkitkan lagi itu Kang. Karena Garut dulu seperti itu, tapi sekarang seiring pertumbuhan zaman banyak sekali ya mungkin perusahaan-perusahaan yang memang masuk, tapi kita harus dobrak itu, kita harus lawan mereka. Dengan bertani. Siap mungkin, ya anak muda ya. Siap. Ayo dibantu nih teman-teman ya, perwakilan dari Garut dibantu, ayo ya, kita hadapi bersama lah ya, seperti itu. Meskipun memang pembangunan perusahaan itu juga membantu lapangan pekerjaan, tapi pertanian lebih menjanjikan. Ya benar ya. Lebih menjanjikan, kita yang ngatur gaji. Ya jadi ayo semangat ya buat teman-teman ya. Ini perwakilan ya, nanti kalau lihat muka-muka beliau di jalan, sapa beliau ya. Saya mau nanam juga kayak gitu, semangat ya. Luar biasa Kang Aris. Lanjutnya Kang Denny, ada tambahan gak nih? Apa sih ketertarikan? Kalau Kang Aris kan tadi bilang banyak lahan ya yang dijualin, jadi merasa aduh ya kita pun terganggu, pencemaran dan sebagainya, bahkan malah lebih menyibukkan kepada dunia daripada ke akhiratnya. Meskipun memang kita juga tidak tahu kadar ataupun buruh juga tidak semuanya tidak baik, semuanya baik ya. Apalagi yang Kang Aris katakan ya, buruh juga termasuk ibadah juga, karena kan memberikan mata pencaharian, nyari nafkah, betul ya? Betul. Tidak ada yang salah, betul. Cuman pesan kita juga yang mungkin beliau sampaikan semalam untuk rekan-rekan yang memang saat ini buruh, jangan lupakan sholat, bakti sama orang tua, kalau gajian jangan lupa ngasih sama orang tua gitu ya. Oke, jadi
bagus lah, balance gitu ya. Ada lagi tambahan nih ketertarikan dalam budidaya jahe merah nih? Untuk kami Kang yang dari Garut nih, tim Cigas Ciret Ginger Farm gitu kan, motivasinya di samping bisa sambil bekerja gitu kan. Terus budidaya jahe merah ini simpel Kang, cuman apa ya, gak bisa disepelekan gitu. Iya, harus dirawat gitu. Saya pertama tertarik dengan budidaya jahe di samping ketika tahu harga jualnya, nanamnya juga ketika ibu saya motek jahe bekas masak dilemparin tuh tumbuh Kang. Waduh. Apalagi dengan dirawat baik-baik dengan metode yang benar, dengan SOP yang sesuai gitu. Dan alhamdulillah ketemu sama Kang Abdul, SOP-nya masuk logika kita gitu kan, dan buktinya udah ada, dan pemasarannya pun insya Allah dibantu kita kan. Jadi kita bisa ajak petani-petani di Garut karena kita udah ketemu langsung sama Kang Abdul, dan alhamdulillah insya Allah Kang Abdul bantu kita, tim Kang Abdul bantu kita gitu. Nah, karena niat kita baik Kang, niat kita tulus gitu. Ya niat kita karena Allah, nolong sesama gitu kan. Ya nolong sesama dalam artian ya petani-petani yang kemarin meninggalkan pertaniannya, menjual lahannya, ya ketika ada sisanya kita ajak bertani lagi, jangan sampai itu dijual lagi gitu. Kita garap bareng-bareng, kita garap sama-sama, dan dari awalnya ini jahe merah gitu. Iya, dan nantinya banyak lagi kata Kang Sarip, mudah-mudahan kita juga mengalami itu dan sukses bersama. Amin. Ada tambahan lagi ya Kang? Cukup. Oke, cukup. Baik ya. Inilah ketertarikan ya. Kita ada lanjut lagi pertanyaan nih ya. Jadi tadi sebetulnya udah beberapa disebutkan juga tentang masalah dunia pertanian di sana. Jadi banyak petani yang memang punya lahan tapi nggak produktif. Sebabnya banyak ya. Ada bahwasanya petani tersebut kan membutuhkan orang, sedangkan anak-anaknya jadi buruh ya. Anak-anaknya juga keluar kota mencari mengembara itu merantau gitu ya. Wah, macam banget musabab-musababnya. Tapi Kang Aris ya, Kang Denny, Kang Kholis ini akan mengembalikan mereka dari jauh sana ke tempat asalnya. Untuk apa? Bercocok tanam. Makanya didukung ya, terus didukung. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaannya, apa sih harapan terbesar antum ya? Karena melihat dunia pertanian kita semakin menyempit nih, sedangkan pembangunan infrastruktur semakin luas. Padahal Indonesia ini cukup bertani aja udah menjadi negara maju sebetulnya, ya, gitu. Ya udah jadi negara maju. Makanya ini benar-benar nih, ya, harus benar-benar dipacu nih teman-teman semuanya nih supaya lebih antusias juga mengikuti langkah kita di dalam budidaya rempah-rempah ya. Bukan hanya jahe merah, nanti insya Allah ada kunyit dan sebagainya ya, kencur dan sebagainya gitu. Jadi apa sih harapan ya, harapan terbesarnya gitu, sehingga meyakinkan antum di dalam budidaya rempah-rempah? Mangga. Mungkin harapan kalau dari saya pribadi, harapan yang pertama adalah untuk kesejahteraan semuanya. Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia luasnya, khususnya untuk daerah Garut sendiri. Dan untuk yang keduanya yaitu untuk harapan kita adalah kita mengembalikan yang selayaknya kita kembalikan, terutama dari rempah-rempah gitu kan. Karena rempah-rempah ini Indonesia dari dulu, dari zaman nenek moyang kita sebenarnya kita udah kaya akan rempah-rempah. Tapi karena memang banyak sekali dahulu kala para penjajah yang memang membawa komposisi ataupun bibit dari kita dan mereka kembangkan di luar sana, itu menjadi suatu pukulan telak bagi kita gitu. Dan harapan saya dan kita semua dari tim Cigas Ciret Ginger Farm ini ingin membantu Akang, mensupport Akang semuanya. Kita jalan bareng sama-sama dan hasilnya kita bisa ekspor kan gitu. Bahkan harapan saya bisa kita ekspor ke seluruh dunia kan, dengan pusatnya di Indonesia. Amin, amin. Siap, luar biasa. Ini harapan saya begitu kan, untuk kesejahteraan dan untuk harapan kita bisa ekspor gitu. Tetap dengan tujuan bahwa kita semua ingin sukses dunia dan akhirat. Luar biasa sekali. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin harapan dari saya pribadi Kang mengenai dunia pertanian ya Kang. Ini saya baru pertama kali Kang bertani gitu kan. Tapi harapan udah punya gitu. Ya harapannya
kita bisa sejahtera lah. Semua petani semangat bertani gitu, tumbuh lagi. Terus anak-anak muda nggak malu untuk bertani gitu. Nah, termasuk contohnya kita lah. Meskipun kita bisa dibilang bukan anak muda lagi, tapi nggak tua juga gitu kan. Tapi tetap harapan kita tinggi di dunia pertanian gitu. Karena lahan-lahan kita banyak Kang, luas gitu. Jadi sayang kalau misalkan lahan kita dibangun untuk bangunan-bangunan misalkan pabrik gitu kan. Karena apa? Karena kita ngerasain sebagai karyawan gimana sih rasanya gitu. Terkekangnya seperti apa gitu kan. Terus waktu sama keluarganya habis gitu. Kebanyakan tuh di gedung gitu kan. Nah, kita kembalikan seperti dulu, seperti ayah saya, ibu saya gitu. Yang punya banyak waktu sama keluarga. Iya, punya banyak waktu ngurus saya gitu kan. Terus nantinya bisa apa? Setiap hari di alam luas gitu. Enak adem kan, asri ketika bertani ya hijau gitu. Masya Allah. Enggak banyak polusi. Sama merah di kantong ya. Ya, alhamdulillah, amin. Nah, itu kan mungkin harapan dari kita. Ya, terima kasih Kang Aldo sama tim juga. Enggak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih dari kami. Ya, kami serius Kang. Kami semangat dan tidak pernah patah semangat itu. Dan tetap istiqomah. Ya. Karena kita pengen lebih baik lagi gitu. Lebih baik. Dari karakter kita, sifat kita, Masa terutama depan. agama kita kan. Agama kita. Nah, itu mungkin dari tim kita gitu. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik. Nah, jadi ada lagi. Harapan. Baik ya. Ada jadi gini. Saya pengen ada kata-kata semangat ya yang bisa menginspirasi. Tadi udah sangat menginspirasi. Hajar lagi inspirasi lagi yang memang agar terpacu pemuda nih. Kalau kata Bapak Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda. Di sana aja tim udah ada 14. Ditambah nanti antum sama teman-teman pemuda yang di Garut. Kita akan guncangkan dunia tuh bener gitu. Yakin lah teman-teman. Ya liatin ya. Channel Abdul Syarif Hidayat yang insya Allah nanti diinspirasi oleh teman-teman, dibantu oleh teman-teman anak muda dan para yang sudah tua ya. Yang ada lansia aja semangatnya masih muda, luar biasa teman-teman kita. Akar Mas Semesta nih dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah sudah ada. Kita sudah punya 23 koordinator di setiap provinsinya. Ini udah mulai berkembang ya dunia pertanian. Jadi banyak sekali peminat ya di dunia pertanian. Saya sangat bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Indonesia udah ketemu lagi nih chemistry-nya, feel-nya bahwasanya Indonesia tuh maju karena pertanian dan bidang-bidang lainnya. Mobil khusus insya Allah dunia pertanian. Karena ya, punten, mesin apapun yang dijalankan oleh manusia termasuk mobil, kalau supirnya lapar pasti makan. Makannya dari mana? Padi. Padi siapa yang nanam? Petani. Betul ya? Betul. Gitu. Jadi siapa lagi yang akan bisa mensukses? Sebetulnya kesuksesan itu bukan dinilai dari teknologinya. Bagaimana bisa mengenyangkan perut, mengenyangkan hati, pikiran, tenang, aman, nyaman. Itu hakikat kesuksesan. Bukan karena teknologi, mobil tinggi. Banyak orang yang punya mobil pusingnya berkali lipat daripada petani yang kayaknya makannya nikmat, ya kan? Ya kan, kantongnya penuh gitu kan? Ya kan, imannya kuat, ibadahnya full gitu. Jadi tolong dong dia hajar lagi inspirasi nih buat teman-teman pemuda dan pemudi juga banyak alhamdulillah. Sudah mulai banyak ya. Di situ banyak yang ketemu jodohnya juga. Oke, silakan. Ya, mungkin dari saya satu kalimat Kang. Satu kalimat apa? Satu kalimat bahwa semua kita harus tahu bahwa petani itu adalah pahlawan bidang pangan. Pahlawan bidang pangan. Luar biasa. Ya, dan bidang semuanya. Dan semuanya. Insyaallah. Luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan para petani. Iya. Karena tanpa petani kita bisa apa? Begitu mungkin dari saya begitu. Petani itu keren. Ya. Petani keren semua. Petani itu pahlawan ya. Tanpa petani kita nggak bisa makan. Iya, betul. Lapar. Tapi udah makan ya, Cia? Udah, alhamdulillah. Terima kasih. Apa nih semangat dari Kang Denny? Ya. Semangatnya gini. Kita masih muda. Banyak petani-petani yang semangat dan umurnya jauh dari kita gitu kan. Wah, lebar tenaga. Iya, lebar. Kita masih alhamdulillah sehat gitu kan. Kuat, tenaganya lebih lah daripada yang umurnya jauh dari kita. Nah, dengan nemu potensi seperti ini, ayo bangkitkan pertanian ini gitu. Ayo jangan diam aja, jangan malu, jangan gengsi gitu. Karena awalnya sama, saya juga mikir ini gengsi enggak gitu. Ketika dialamin, ketika dirasain, ketika dilaksanain,
ya alhamdulillah kita nikmatin dan tetap semangat. Nah itu mungkin dari saya. Luar biasa. Salam pemuda petani Indonesia, khususnya di Garut. Ayo ikut kita. Ikut ya, Kita semangat bareng-bareng gabung, berjuang, bareng-bareng tuh ya. bareng-bareng berjuang. Nanti konsultasi juga sama beliau. Siap. Ya, luar biasa. Kang Holis, kasih semangat nih buat pemuda semuanya, pemudi yang ada di Garut dan seluruh Indonesia. Paling untuk pemuda di Garut daripada nongkrong ngabisin waktu Wih, nggak ada hasilnya, mending dipakai buat ibadah, betul. terutama belajar bertani. Gak malu ya? Padahal bawa mobil. Iya, gitu jangan ya. gengsi, Kang. Oh, jangan gengsi ya. Cocok benar. Alhamdulillah. Luar biasa. Meskipun berat untuk melangkah, Kang. Susah move on ya. Iya. Tapi sebenarnya udah puas lah sama dunia-dunia memang yang sebelumnya anak muda yang lain rasakan gitu Ya, ya. alhamdulillah Kang. Jadi Udah tinggalkan aja. iya, jadi intinya kayaknya nggak ada hikmahnya ya. Iya, betul. Nggak ada yang bisa membuat hal yang lebih baik lagi sebetulnya. Nongkrong udah pernah juga kali ya. Ya kan, jalan-jalan gabut gak puguh juga pernah ya. Itu juga saya rasakan. Gitu. Jadi intinya apa yang beliau-beliau rasakan juga kita rasakan, khususnya anak muda semuanya ya. Seperti itu. Kita masih diberi kesehatan. Betul, ya Allah. Untung dikasih apa, masih diberi kesehatan, beliau bilang. Benar, kalau banyak anak muda yang sakit sekarang ya. Sakit imannya. Insya Allah enggak, yang di Indonesia enggak, insya Allah baik imannya, insya Allah ya. Jadi mumpung masih sehat, betul. Tenaganya nyaah, mumpung masih sehat, tenaganya nyaah, ya apa, sayang gitu ya tenaganya. Terus beliau juga bilang apa? Ya, dengan sehat, tenaganya kuat, insya Allah kita akan menjadi salah satu pelopor ataupun kita akan menjadi salah satu pahlawan yang memajukan kejayaan Indonesia. Betul ya? Amin, amin. Karena untuk kemaslahatan kita, bukan kemaslahatan pribadi. Oke, ya luar biasa sekali. Udah mungkin cukup ya. Cukup. Alhamdulillah ya rekan-rekan channel Abdul Syarif Hidayat ya, jangan lupa untuk ada channel YouTube-nya nggak nih? Mau dipromo ini? Nanti Kang bikin. Boleh bikin ya. Nanti pokoknya dicek aja ya. Ada Cigasti Farm ya. Cigasti Red Ginger Kang. Oh, Cigasi Red Ginger Farm. Ya seperti itu, nanti dicek aja, katanya mau bikin. Harus nge-vlog juga. Banyak kan memberikan inspirasi. Bukan karena monetisasi atau AdSense ya, tapi karena kita ingin memberikan inspirasi. Karena nggak ada apa-apanya hasil dari YouTube itu. Ya meskipun emang terlihat nominalnya nggak ada apa-apanya. Tapi yang kami cari adalah kami ingin memberikan ilmu yang banyak. Ya bukan karena penghasilan AdSense. Saya juga nggak terlalu berharap banyak dari AdSense itu ya. Makanya sekarang nggak ada kata-kata like, subscribe, komen, nggak butuh saya. Ya kalau bermanfaat tonton, kalau enggak nggak usah. Gitu kan, simple aja kan. Jadi gitu saya. Ya, alhamdulillah nggak butuh lah uang YouTube ya seperti itu. Jadi yang saya butuhkan adalah semangat dari antum semuanya, para penonton setia yang ingin membangkitkan dunia pertanian yang ada di Indonesia, yang katanya dan bukan katanya, yang nyatanya adalah Indonesia ini memang tanah surga. Iya. Oke, ya itu aja. Terima kasih ya Kang Aris, Kang Denny, Sama-sama Kang. ya Kang Holis yang memang sudah menjadi salah satu penyemangat buat teman-teman muda-mudi di Garut dan seluruh Indonesia. Membangkitkan, jadikan hikmah apa yang mereka sampaikan. Karena ini nyata, bukan dibuat-buat ya, nggak ada dibuat-buat ya. Ya. Insya Allah atas kepercayaan dan atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia. Mudah-mudahan dengan sekian menit yang ditampilkan membawa hikmah, dan terima kasih buat Kang Fadila. Karena pegel kan megang handstand itu, ya kan, gimbal itu kan pegel, berat lagi ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Kang Bila juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Insya Allah. Sebanyak itu viewers, sebanyak itu juga pahala kita. Nah, ya. Apalagi satu viewers ini bisa dikembangkan untuk 10 orang, 100 orang di pekarangannya, itu menjadi pahala buat kita semuanya. Ya, akan jadi pahala insya Allah. Khairul ashabi mayyaduluka ala khairin. Sebaik-baiknya teman itu yang menunjukkan kepada kebaikan. Makanya teman-teman ini saya rasa baik insya Allah dan memberikan kebaikan untuk yang lain, itulah antum sahabat terbaik. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena bukan atas dasar egois, bukan atas dasar ambisius, tapi ini atas dasar apa yang kami rasakan di dunia pertanian ini semakin terpuruk ya, semakin menyempit, maka harus kita luaskan dan harus kita kembangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.